kita syuting di lantai 4, depannya jalan raya, banyak motor knalpot bising lewat. Ya. Aman. Nah, ini bisa diatur levelnya suara gamenya sebesar apa. Prosesor yang memang udah dibuat simple. Ini ada high pass filter, ada gate, kompresor, EQ. Sahabat DOS, selamat siang, balik lagi di Kepoin. Apa kabar semua? Nah, hari ini kita ada yang beda nih. Hari ini kita akan ngobrolin soal audio, per-audioan. Salah satu brand yang bernama Presonus, yaitu Presonus Revelator. Nah, ini produknya. Nah, ada yang nggak biasa hari ini, karena kita hari ini ditemenin sama teman-teman dari Presonus ya, dengan Mas Maul nih, udah ada di samping saya di sini. Di sini. Halo Mas Maul, apa kabar? Baik. Ya, boleh nih perkenalkan diri dulu Mas Maul dengan teman-teman sobat-sobat DOS nih. Ya, selamat siang sobat-sobat DOS kalian. Perkenalkan, saya Maul, saya dari Presonus Indonesia. Saya produk spesialisnya. Jadi nanti ke depan kalau mau ada yang tanya, ada yang mau lebih paham lagi dari barang yang kita omongin hari ini, silakan. Pokoknya dibuka secara gamblang ya. Siap dong. Ini apa sih Om? Sebenarnya kita ngobrol-ngobrol dulu deh soal si Revelator ini. Oke, jadi Revelator itu barang terbaru dari Presonus yang menurut saya pribadi sih ini fenomenal banget nih. Gitu. Kenapa? Karena selama ini kan kita kalau ngomongin audio kita butuh namanya audio interface. Yeah. Audio interface tuh gunanya adalah untuk ngerubah data dari analog ke digital. Jadi biar bisa diolah di komputer atau di stream atau dan segala macam lah. Nah, selama itu kita butuh sound card, butuh mikrofon, butuh kabel dan lain-lainnya nih. Nah, sedangkan dengan Revelator ini itu semua udah all in. Gitu. Jadi dia udah mikrofon, juga udah ada audio interface-nya, atau kalau orang bilangnya ini adalah USB mikrofon. Gitu. Jadi nah, simple gitu USB ya, mikrofon? Simple, benar. Nah, jadi USB mikrofon yang kalau misalnya mikrofon biasa kan biasanya pakai kabel jack lah, XLR ataupun Akai lah. Kalau orang Indonesia bilangnya Akai. Gitu, atau jack XLR yang kaki 3 itu. Nah, kalau ini enggak, dia koneksinya enggak pakai sistem analog gitu. Jadi pakai USB. Jadi di bawahnya mikrofon ini tuh ada USB-C, langsung colok ke komputer, ke laptop, kemanapun, ke device, langsung connect dan juga bisa digunakan. Langsung bisa tersaji gitu ya. Langsung bisa, ya betul. Disajikan. Nah, tapi ada yang seru nih. Apa tuh? Gitu. Ada yang ngebedain antara USB mikrofon yang sudah ada di pasaran saat ini sama yang Presonus Revelator ini. Jadi dia ada built-in DSP namanya. Jadi kurang lebih lah kalau misalnya paling gampangnya bilangnya ini ada mixernya di dalamnya. Oh, jadi mixernya digital. Betul, gitu ya? jadi ada mixer digital yang ada di dalamnya si Revelator ini. Nah, jadi terus mixer buat apa? Toh juga kan cuma satu mikrofon, gitu. Terus kita kirim ke laptop atau ke gadget atau kemanapun, gitu. Terus buat apa mikrofon? Nah, jadi sekarang ini kan apalagi masa-masa pandemi ya, banyak teman-teman yang berkreasi di rumah, jadi podcaster, jadi atau misalnya konten kreator lah intinya, gitu. Mau dia podcast, mau dia review, gitu. Karena banyak tuh sekarang yang cuman reaction. Jadi dia nonton video apa, dia reaction. Nah, selama ini tuh kalau misalnya begitu, dia tuh mau sistem editnya panjang. Kenapa panjang? Karena dia playback videonya, dia rekam suaranya. Gitu ya? Terpisah. Nanti setelah selesai diedit, di blending jadi satu, nanti dia kecilin suara. Misalnya dia pas dia nonton video, otomatis suara videonya yang naik. Pas di saat dia ngomong,
mikrofonnya mikrofon vokal dia lah yang akan dinaikin. Nah, itu kan akhirnya proses editingnya setelahnya. Nah, sedangkan dengan Presonus Revelator ini karena dia ada digital mixer di dalamnya, jadinya di saat kita reaction itu kita bisa sambil ngatur, oke, videonya suaranya saya mau kecilin, gitu. Vokal saya naikin, gitu. Abis gitu ntar videonya selesai saya turunin biar nggak terlalu bising atau bahkan hanya background musiknya aja, gitu. Saya atur di situ semuanya. Dan bahkan untuk mikrofonnya sendiri itu udah ada DSP atau digital signal processor. Jadi misalnya nih suara saya nih kurang sesuatu, misalnya aduh kurang low nih gitu atau kurang high nih gitu. Nah, itu anak bisa teknis banget itu ya. Saya atau ngomongnya kurang bass nih, kurang treble. Nah, itu mungkin lebih umum kali ya. Bisa di-adjust. Bisa di-adjust. Waduh, kacau. Gitu. Nah, selain bisa di-adjust secara itu kita ngomong EQ lah ya kalau teknisnya equalizer. Tapi ada tambahan lain, misalnya contoh ada efek, ada kompresor, ada gate. Nah, jadi itu yang ngebuat namanya jadi komplit, namanya digital signal processor. Jadi dia akan memproses signal audionya gitu yang tadinya hanya vokal tok gitu, tapi ditambahin efek, ditambahin processing lain, jadinya hasilnya tentunya akan lebih yang kita pengen lah, wah gitu. Karena biasanya kan contoh kalau nyanyi aja, nah, misalnya nih selain podcaster, misalnya contoh sekarang ada aplikasi yang buat karaokean tuh. Oh iya, betul. Nah, walaupun setahu saya di situ udah ada efeknya. Nah, tapi kayak, pengen ngatur sendiri nih, gitu. Nah, itu kita bisa pakai mikrofon ini dan kita atur sendiri tuh efeknya bagaimana. Banyak orang yang pengen hangat suaranya reverb-nya gitu. agak dingin, ya. Gitu. Dan satu lagi, nggak usah khawatir, gitu. Maksudnya kayak wah, gitu. Canggih banget ya nih alat, gitu. Nah, takutnya, kalau karena canggih, sesuatu yang canggih itu biasanya rumit. Iya. Nah, Presonus juga ngebuatin interface-nya atau modul atau tampilannya itu ada dua pilihan, gitu. Satu memang tampilan pada umumnya Presonus yang lain, jadi benar-benar detail semuanya. Atau untuk teman-teman yang baru atau memang secara audionya kurang mengerti, dia ada tampilan yang lebih sederhana. Gitu. Jadi cuma tinggal pilih. Ini pindahin ini pindahin ini. Nah, itu jauh lebih simpel daripada ya dalam tanda kutip mixer digital yang benar gitu ya. Siap. Gitu. Oke. Sebelum kita obrolin lebih dalam-dalam bangetnya, Om. Menurut lo seberapa penting sih audio? Wah, seberapa penting sebuah audio di sebuah konten tuh penting banget. Sangat penting ya, Om ya. Oh iya dong, gitu. Karena itu kan penunjang, gitu. Iya. Mau kita nih, misalnya sebagai konten kreator gitu ya, kita udah pikirin, wah kita mau bikin sedemikian rupa gitu ya, idenya begini, akhirnya proses take videonya begini, tiba-tiba audionya caur kan sayang. Ya, Om. Atau bahkan gambarnya udah 4K, udah 6K, audionya cuplis. Aduh. Nah kan sayang kan gitu. Betul. Bahkan ada juga yang konten kreator nih beberapa saya perhatiin ya gitu di YouTube gitu misalnya. Dia nggak nampilin videonya cuma slideshow. Cuman gambar-gambar, jadi dia ngomong gitu. Misalnya kayak storytelling lah bahasa itunya kan. Nah untuk teman-teman yang mau bergerak sebagai content creator di storytelling kan berarti kan butuh vokal yang benar-benar utama dong, gitu. Karena kayak kan ini ya, Om ya, kayak motivator kayak gitu. Ya, misalnya gitu. Nah, jadi orang cuman videonya sih orang ngomong doang gitu tuh. Biar nggak bosan dengan audio yang bagus, orang bakal stay gitu ya. Betul sekali gitu. Karena itu penting banget. Audio tuh penting banget. Karena kalau apalagi yang ngomong terus gitu ya, tapi kalau misalnya artikulasinya nggak jelas, apa segala macam, mikrofonnya nggak bisa nangkep yang benar, kan sayang. Gitu. Betul. Nih sebelumnya juga kita sobat teman-teman Dostin juga udah pakai Presonus Om. Ya. Tapi yang kayak gini nih. Nah itu ada yang bilang namanya audio interface, ada yang bilang sound card,
Gitu. Nah, jadi sebetulnya revelator tuh barang yang tadi Mas pegang, tapi bedanya ini udah ditambah dengan mikrofon udah jadi satu. Nah, itu dia. Kita dapat barang ini juga, wow, simple banget gitu. Lah, ini mana audio interface-nya gitu. Ya. Taunya ini doang ternyata ya, tapi udah wah banget ini. Bener, gitu. Jadi untuk buat podcaster itu cukup banget, gitu. Karena kalau audio interface kan normalnya sekarang yang paling umum 2 channel lah paling dikit. Betul. Nah itu mesti kita siapin kabelnya, siapin mikrofonnya. Nah misalnya ini kita mau sistemnya kita bikin konten nggak di rumah, misalnya lagi di luar gitu ya. Berarti kan kita mesti bawa semua barang tuh. Gitu, bawa mikrofonnya, bawa kabelnya, gitu. Kebayang dong, udah nyampe di lokasi, tiba-tiba kabelnya ketinggalan. Aduh. Nah, itu dia. Aduh. Nah, sedangkan ini itu benar-benar cuman kalau headphone jelas, headphone atau speaker itu jelas lah itu nggak bisa tergantikan. Tapi itu mikrofonnya udah jadi satu, gitu. Tinggal USB-nya colok, gitu, USB-C, gitu. Nah, jadi kan enak, aman, gitu. Jadi cuma bawa kayak ginian doang, audionya udah profesional sekali. Oh ya, ya? Bener dong, gitu. Betul. Nah, apa nih? Iya ini pas didapat kita coba lumayan ngurangin noise juga ya Om ya. Padahal nih kita syuting di lantai 4, depannya jalan raya, banyak motor knalpot bising lewat. Ya. Aman. Iya. Sangat dahsyat ya Om ya. Siap. Gitu. Nah jadi selain itu kalau tadi Om ngangkat kan itu apa? Betul. Udah stand-nya itu udah include. Ini ya. Ya, nah terus gimana tuh kalau misalnya podcastnya maunya pakai stand meja atau ada boom stand bahasanya. Nah itu gimana? Jadi di dalamnya kardusnya itu ada adaptor seperti ini. Nah, jadi nanti tinggal di bawahnya dicolok dicolok lagi, dipasang di bawahnya. Dipasang. Nah, itu nanti akan bisa berdiri di boom stand. Jadi kakinya yang bulat itu, yang berat itu karena kan dia berat karena biar nggak keganggu kan. Nah, itu bisa dicopot. Jadi di pinggirnya di sini. Nah, ini dicopot nih. Ini ya? Ya, itu tinggal dibuka aja. Dibuka, copot. Nah, jadi nanti akan benar-benar cuma mikrofon gitu aja. Itu buat teman-teman yang pengen bergaya ala podcaster zaman sekarang. Iya. Ya? Yang digantung-gantung. Tapi kayak gini juga udah oke ya, Om. Iya, jadi kalau misalnya buat di atas meja kan jadinya kan enak, ringkes kan. Dan ini dia bisa buat 2 orang ya, Om ya? Betul. Jadi ditaruh di tengah, kita ngobrol depan-depanan kayak gini, audionya bisa sama ya? Betul. Nah, jadi kalau di mikrofon itu namanya ada polar pattern namanya. Iya. Nah, polar patternnya itu jadi sudut penangkapan lah. Nah, polar patternnya, menariknya ini polar patternnya bisa dirubah. Jadi ada 3 polar patternnya, yaitu cardioid, omnidirectional, sama figure 8. Nah, itu bisa diatur mana yang kita pengen gitu ya? Betul, bisa kita pengen gitu. Jadi kalau misalnya kita mau pasang 1 di tengah untuk berempat di meja coffee table gitu ya. Nah itu kita pakai yang omnidirectional aja. Jadi itu bisa? Bisa. Waduh. Gitu. Atau misalnya ini meja nih. Ini ada 4 orang, 1 di sini, 1 di sini, 1 di depan, 1 di depan. Itu bisa audionya bisa sama bagusnya? Bisa dong, gitu. Nah itu namanya pakai omnidirectional gitu. Atau pakai figure 8 itu hanya depan belakang. Jadi kanan kirinya nggak masuk. Gitu, itu bisa. Gitu. Karena ini bukan mic condenser ya? Ini mic condenser. Condenser tapi yang lebih canggih gitu ya, Mbak? Betul, gitu. Jadi ini adalah mic condenser, gitu. Tapi ada elektronik di dalamnya. Dia bisa ngerubah polar pattern-nya atau sudut penangkapannya lah mungkin kalau bahasa lebih mudahnya adalah sudut penangkapannya gitu. Dan ngerubahnya gimana dan di mana itu nanti via software gitu. Nanti kalau misalnya kita ke sana biar lebih boleh. Itu ayo gitu. Ayo. Oh iya. Kalau nggak salah Om Maul ada presentasi sedikit buat teman-teman DOS nih ya. Siap. Jadi ya perkenalan inilah.
Perkenalan dikit soal mic yang satu ini ya, mic yang ini ya. Boleh. Boleh Om, Buat silakan teman-teman. kita presentasikan buat Siap. Sahabados. Nah, hujan-hujan kan enak ini dapat ilmu. Bener banget. Syahdu banget ya. Iya. Oke. Apa ini? Silakan. Udah kelihatan? Udah dong. Siap. Nah, jadi ini revelator gitu adalah professional USB microphone untuk apa sih? Gitu. Untuk streaming, podcasting, gaming gitu, dan juga bisa untuk hal lain, misalnya contoh rekaman mau pakai mikrofon ini bisa nggak? Bisa aja sebetulnya. Gitu. Musisi Jadi gitu ya Om ya? musisi Pengen gitu. Yang nggak mau ribet gitu. Nggak mau terlalu barang, misalnya kayak ya cuman bikin yang simple-simple aja gitu. Itu bisa. Ini gitu. kayak live recording lah gitu recording, ya. Gitaran sambil nyanyi. Betul. Gitu, bisa banget. Canggih. Gitu. Iya. Nah, jadi fiturnya ada apa aja sih? Gitu. Jadi ini menggunakan USB-C, tipe C. Gitu. Jadi udah nggak pakai tipe yang lama lagi yang mikro, ini udah pakai tipe C karena emang lebih cepat dalam pengiriman sinyalnya. Betul. Gitu. Jadi untuk podcasting, streaming, vlogging, gaming, bahkan home recording. Gitu. Udah aman lalu ya? Ya udah aman ya karena dia udah USB-C udah aman. ya Om ya. Betul. Jadi buat teman-teman yang mau beli satu alat tapi bisa penggunaan yang banyak gitu, karena takut misalnya beli barang A, investasi A, tapi di saat mau pakai buat B nggak bisa. Mau beli yang B, investasinya lumayan, mau pakai buat yang A nggak bisa. Nah jadi kan sayang kan. Nah ini dengan revelator ini kita bisa pakai buat banyak hal. Nah tadi polar pattern atau sudut penangkapan itu, nah ini. Coba dijelasin tuh. Nah ini ada 3 nih. Ada cardioid, figure eight, sama omnidirectional. Gunanya apa sih? Gitu. Kalau cardioid ini buat single source application. Jadi buat kayak misalnya contoh kayak gua nih, saya nih. Sekarang. Gitu. Ngomong nih. Nah ini kan kita nggak butuh suara dari belakang. Kanan kiri nggak butuh lah. Jadi hanya untuk di depan aja. Nah makanya untuk single source application disebutnya. Lalu ada figure eight. Gitu. Nah ini perfect, cocok banget buat interview atau collaboration. Misalnya contoh interview adalah ya tadi depan belakang. Tadi depan-depanan ya. Misalnya kita depan-depan nih sekarang nih. Nah ini karena kita lagi pandemi aja nih, kita pakainya virtual. Gitu. Kalau itu sih kita depan-depanan nih. Nah itu mikrofon taruh di tengah, dia akan nangkep dari depan dan dari belakang. Jadi gitu. Intinya nggak usah beli mic 2 ya? Nggak usah beli mic 2, gitu. Nggak usah ribet, gitu. Jadi tinggal taruh, nggak usah banyak-banyak alat. Udah gitu, beres deh kasarnya gitu. Atau selain interview juga bisa buat collaboration disebutnya. Atau misalnya contoh ada 2 pemain gitar, gitu. Kita mau tangkap 2 suara gitar itu, kita minta dia duduk depan-depanan, gitu, hadap-hadapan. Nah kita taruh mikrofonnya di tengah-tengah, langsung deh, gitu. Bisa terekam juga semua ya. Gitu. Lalu yang terakhir ada omnidirectional, atau dia akan nangkep ke seluruh area, atau bisa dibilang 360 derajat lah. Gitu. Nah ini juga bahasanya adalah to pick up the entire room. Jadi sebetulnya adalah aplikasi paling ini, misalnya contoh ada 4 orang di coffee table. Gitu. Nah ini untuk ngomong berempat ini, mereka akan diskusi atau segala macam, atau bahkan ruang meeting mungkin. Iya. Betul. Meeting misalnya, 1 mic doang, meeting sama bos di luar negeri, aman. Betul, gitu. Jadi tinggal taruh 1 di meja, beberapa orang akan ketangkep, gitu. Jadi simpelnya nggak repot lah Om ya. Nggak repot. Kayak ginian doang ditaruh, bisa ngobrol 4 orang atau lebih, asal berkerubung di sini kali ya. Betul, gitu. Benar. Ya, jadi lalu bukan cuman buat musisi doang ya, karena dari dulu tuh kan alat-alat audio, alat-alat sound system kayak gitu kan lebih ke musisi, ke apa. Betul. Tapi sekarang zamannya online, ini
paling berharga malah ya. Iya, setuju. Gitu karena Iya, iya. lucunya pandemi Ya, banyak merubah hal lah. betul. Gitu. Oke, gue lanjut. Lanjut Nah, Om. satu-satunya output analog yang ada di levelator tuh headphone output. Oh, yang di sini ya. Jadi buat monitoring sebetulnya. Mm-mm. Gitu. Contoh misalnya kayak gua nih gitu. Mm. Biar lebih jernih, biar lebih enak, gue juga fokus. Gue pakai headphone untuk dengerin suara dari Betul. luar. Gitu. Tujuannya sih itu. Tapi kalau misalnya udah banyak orang, perlu nggak? Nanti paling tinggal tambah headphone amplifier namanya. Jadi Oh, dari satu output nanti bisa jadi ke banyak output. jadi yang lain juga bisa dengar gitu ya. Bisa dengar juga, betul. Terus ini ya 96K itu udah salah satu yang bisa dikatakan teratas karena memang kalau secara bit rate sample rate itu 441 sama 48 yang paling umum. Tapi di levelator kita udah menggunakan sample rate 96 kHz dengan 24 bit operation untuk recordingnya. Gitu. Lalu ya sisanya sih yang fitur-fitur yang eh, standar lah bahasanya. Nah, tapi yang uniknya nih, nah ini nih poin yang unik multi-mode configure sama yang 6 in 6 out audio interface. Nah, ini orang bingung. Apa tuh? Nah, kok bisa gitu? Mikrofon satu biji, tapi kok dia nulisnya 6 in 6 out. Nah, dijelaskan Nah, dah. gitu. Nah, jadi mungkin kalau dengan kata-kata ini bingung, nanti kita akan ke software kontrolnya. Nah, di situ akan saya liatin kenapa sih dan yang tadi di awal kita omongin. Ini tuh sebetulnya ada mixernya Di dalam di ini. dalamnya gitu. Ibaratnya ini sudah ada di dalam ini ya Om. Iya, itu audio interface bahkan audio interface yang Mas pegang itu Ya? dia belum ada DSP ya bahkan. Oh gitu ya? Iya, itu Iya. masih manual lah bisa dikatakan. Karena Iya, emang iya. tugasnya dia murni hanya audio interface. Iya, iya, iya. Jadi untuk revelator ini udah 2, 3, 4 langkah di depannya lah. Di depannya sangat yang paling terbaru ya. Iya, gitu. Nah ini selanjutnya ada built-in fat channel, EQ compressor. Nah ini nih. Nah ini yang ngebedain banget, gitu. Jadi built-in fat channel with EQ compressor, gate limiter plus voice effect and reverb. Nah, buat apa itu? Nah, itu gitu. Jadi misalnya secara simpelnya sih buat apa sih, Tom? Nah, buat apa adalah sebetulnya buat ngehasilin suara yang benar-benar kita mauin. Gitu. Misalnya yang tadi Om bilang gitu, mau lebih crisp, mau lebih renyah lah, mau lebih warm lah gitu suaranya, mau becek lah bahasanya gitu. Nah, itu kita bisa ngelakuin ini tanpa ada barang lain lagi. Gitu. Jadi benar-benar hanya barang ini stand alone bahasanya atau ya tentu dengan komputer ya gitu. Itu dia udah bisa kerja sendiri gitu. Tanpa harus kita punya rack lagi untuk efek misalnya gitu dan segala macam gitu atau bahkan mixer lain gitu. Nah, itu nggak perlu gitu. Jadi bisa simple gitu ya. Simple. Bisa di preset gitu. Bahkan nanti kalau sudah di preset yang megang mikrofon itu bisa kontrol sendiri. Untuk mau ngubah, misalnya buat lucu-lucuan saya bikin sound effect A, tapi ini suara normal. Nah itu saya bisa atur nanti. Karena ada preset di sini ya Om ya. Ada tombol preset. Nah, ada tombol preset ya. Betul. Nah, betul. Ya. Tanpa harus pegang komputer ya Om ya. Tanpa harus pegang komputer, gitu. Di sini aja udah bisa kita atur-atur. Betul. Jadi di mikrofonnya bisa ngapain aja. Satu bisa ngerubah preset. Dua bisa namanya gain. Jadi volume utamanya lah. Yang ketiga itu kita bisa mute. Jadi headphone mikrofon ini bisa kita mute. Jadi kita nggak contoh misalnya gue tekan sekali nih. Waduh, nggak ada suaranya ini. Nah, tadi suara gue hilang kan? Iya betul.
Gitu. Itu buat orang-orang yang nggak mau dikepoin ya Om ya. Nah, misalnya contoh nih gitu. Iya. Ini dipakai buat ruang meeting kan. Heeh. Nah, kita sorry Jadi ya, nggak urus sebentar. nyari laptop atau apa buat matiin audio, Nggak pencetnya butuh. langsung ya Mas. Jadi misalnya ini meeting penting, misalnya kita Iya. ngomong aplikasi lain lagi bahkan, Iya. udah ruang meeting nih, Heeh. gitu. Tiba-tiba sebentar ya, kita mau Heeh. diskusi dulu sebentar. Kan nggak enak kalau diskusi tapi mikrofonnya masih on. Ya, betul. Nah, ini cuma tinggal sekali tekan, cetuk, gitu. Nanti Udah. ada berubah merah, si tombolnya itu udah itu ke-mute. Gitu. Lawan kita yang di sana kalau streaming kayak gini nggak bakal denger. Gitu. Kita lagi zoom-zooman nih. Saya nggak Ah, mau Om denger nih omongan saya. Saya pencetin iya. aja ininya. Iya. Tap, gitu ya. Iya, Tanpa bener. harus pegang komputer, cari bener. mute. Iya. Gitu, itu bisa gitu. Jadi Canggih ya. di Zoom-nya juga atau kayak tadi ngomongin Zoom ya, Zoom-nya nggak akan berubah. Nggak akan berubah ya. Iya, gitu. Nah, terus selanjutnya adalah Universal Control. Nah, itu nanti kita akan ke sana. Itu apa? Itu adalah software untuk pengendalinya dia, termasuk driver, termasuk untuk update firmware. Jadi kalau Presonus sendiri, dia punya satu software yang memang powerful banget karena semua halnya dilakuin di situ. Mulai dari kontrol, ngecek segala macam, terus bahkan update firmware itu kita lakuin di situ. Gitu. Nah, itu terus, mixer ibarat ya Om ya? Bisa jadi mixer, tapi ya karena dia kontrol software ya. Jadi bisa jadi mixer. Nah, nanti kita akan ke sana untuk bisa lihat lebih dalam lagi apa sih Universal Control. Ya, boleh. Gitu. Oke. Fitur selanjutnya, nah ini karena ini Presonus, memang sudah kebiasaannya Presonus, kalau kita beli audio interface atau apapun akan dapat, kalau orang bilangnya DAW atau DAW, itu adalah Digital Audio Workstation, itu software recording lah kalau bahasa paling gampangnya. Nah, bahkan beli revelator yang notabene-nya lebih buat ke podcast, streaming, vlogging, atau gaming, kita dapat software recording. Oh gitu, udah include Om? Udah include. Bisa di-download secara gratis ya? Di-download secara gratis, jadi caranya adalah di saat kita beli barang Presonus yang seperti ini, misalnya revelator, kita register. Nah, di saat register itu kita bikin account di my.presonus.com. Kita bikin account, kita login, kita register gitu. Nah, nanti kita bisa tahu dapat apa aja. Karena zaman sekarang Presonus itu memang lebih memilih go green. Kalau zaman dulu kan software tuh dikasih pakai CD atau DVD atau pokoknya ada hardware-nya lah. Bahkan kalau zaman sekarang nih, contoh saya gitu ya, dapat software atau apapun itu dalam bentuk CD, jujur saya bingung. Mau masukin di mana? Nah, itu dia, laptop zaman sekarang udah nggak ada CD drive-nya masalahnya. Iya. Gitu. Zaman cepet banget berubah ya Om. Bener gitu. Terus juga kalau pakai USB karena kecil kan bisa ketelisut, bisa hilang gitu. Akhirnya kalau misalnya hilang terus sedih. Gitu. Aduh, dapetin lagi di mana susah. Nah, jadi Presonus lebih memilih untuk dengan secara software. Jadi silakan download gratis kok gitu. Yang penting registerin aja. Gitu. Nah, itu dapat Studio One yang artis, lalu juga dapat Studio Magic bundle itu untuk plugin dan segala macamnya lah. Gitu. Nah, untuk revelator sendiri dia sudah bisa di multiplatform, mulai dari macOS, Windows, iOS, iPadOS, bahkan Chromebook udah kompatibel sekarang. Sudah bisa ya Om. Betul. Jadi misalnya teman-teman gitu ya, biasa pakai yang laptop Windows, gitu, aman. Mau pakai macOS juga aman. Atau bahkan zaman sekarang orang udah mulai, gua mah pakai laptop ribet, jadi lebih seneng pakai barang-barang gadget kecil. Contoh misalnya iPad atau handphone. Ya. Nah, jadi mikrofon ini nanti pakai kabel adaptor atau kalau orang bilangnya OTG lah gitu, sejenis seperti bisa, itu. Gitu. Kalau misalnya di Apple itu dibilangnya kamera connection kit karena untuk merubah dari Thunderbolt ke
USB biasanya. Konverternya gitu ya, Om, ya? Konverternya bener. Nah itu tinggal pakein itu konverter itu, udah deh gitu. Jadi selayaknya benar-benar kita connect dengan laptop. Jadi revelator ini nggak usah khawatir bahwa yang namanya USB microphone hanya bisa dipakai di komputer, Laptop, enggak. komputer ya? Bahkan sampai kontrol dan segala macamnya itu udah aman. Itu juga bisa sama, cuman bedanya satu di laptop, satu di smartphone atau di gadget, gitu, device ya. Lain, iya, gitu. Jadi sebenarnya sama aja ya, Om ya. Mau download di sini pun mungkin tampilannya sama gitu. Ya. Paling berubah dia agak geser ke kiri, yang satu ke kanan gitu, kayak interface-nya sih sama ya. Bener-bener sama. Bener-bener jadi sama. Jadi nggak usah khawatir bakal beda, bener-bener sama. Gitu. Nah, oke. Kita lihat interface-nya habis ini. Boleh. Nah, sebelum ke situ, nah UC Surface bisa download di mana? Nah, tadi yang saya sempat bilang, nah itu ada linknya di bawah di www.prasadus.com/product/uc-surface/download atau langsung aja ke websitenya, klik-klik sendiri juga pasti bakal ketemu lah. Pokoknya cari aja itu ya. Gitu. Nah ini contoh, ini adalah operating system yang bisa kita pilih mulai dari Mac OS, Windows, Android. Gitu. Ini masih ada di atasnya lagi karena ini. Nah ini sebagai contoh. Nah ini mau buat di mana nih? Gitu. Otomatis kalau misalnya kita pakai handphone Android misalnya, ya udah, sekarang udah Android 9, kita klik, nanti berubah di kanannya ini karena operating sistemnya apa ditulisnya beda, tinggal download, selesai deh. Itu akan ada di gadget kita. Gitu. Nah ini bisa di-download tanpa harus register sebelumnya. Jadi ini bisa download aja, gratis. Gratis. Gitu, karena emang buat drivernya, buat segala macam itu ada di sini. Gitu. Ini bisa dipakai selamanya juga, Om? Pastinya karena ini software zaman sekarang, firmware-nya naik, pasti akan ada update. Update ya? Gitu. Contoh untuk yang terakhir hari ini, yang belakangnya ini 3.5.2 ini rilis di bulan Juli 2021. Nanti bulan apa ada yang baru, nah pasti akan ada yang pembaruan ya? Pastilah. Tinggal download lagi, gitu, betul. Atau update lah. Ya update. Ada nanti di Universal Control-nya sendiri atau di UC Surface-nya ada notifikasi untuk download. Untuk update, sorry. Iya. Gitu. Oke, kalau misalnya kita udah download, nah ini kurang lebih karena teman-teman kan pasti ini ngelihatnya dipakai. Nah, gimana sih cara routingannya? Routingannya standar banget, simple banget. Gitu. Jadi dari revelatornya ini ada USB-C udah dapat. Kita tinggal connect ke laptop atau ke komputer atau kemanapun. Gitu. Nah, terus lalu headphone biasanya udah datang dengan kabel mini jack. Iya, betul. Nah, 3,5. Ini tinggal 3,5 tinggal kita colok di bawahnya. Udah deh, selesai. Kita bisa gunain. Wow. Gitu. Jadi simple banget. Makanya tadi di awal saya bilang kalau pakai audio interface atau sound card mesti ada mikrofon lagi. Nanti bawa kabelnya nggak hanya kabel USB pasti. Audio interface juga pakai kabel USB. Gitu. Buat tapi ke laptop atau ke handphone ya. Ya, itu pasti ada dia. Pasti butuh kan, gitu ya. Tapi kan mikrofon ke audio interface-nya kan butuh kabel. Nah, misalnya tiba-tiba audio interface-nya bawa kabel USB-nya pasti nempel lah kalau misalnya itu. Mikrofonnya bawa, kabel mikrofonnya nggak kebawa. Nah, sedangkan kita mau recordingnya malam-malam misalnya atau contoh di luar kota deh gitu yang nyari di mana. Nah, itu kan akhirnya itu bisa jadi bencana itu. Iya. Gitu. Nah itu meminimalis human error lah bisa dikatakan. Gitu. Jadi routingannya seperti ini, simple banget. Gitu. Nggak usah khawatir harus expert di audio biar tahu gimana cara ngoneknya, enggak. Gitu. Ini simple banget. Gitu. Nah
Kalau sudah di-connect dan juga tadi universal control-nya udah di download dan diinstal, nah ini tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi universal control otomatis dia akan di saat kita hubungkan dengan revelatornya, universal control akan ngebaca ada revelator via USB. Nah ini kita double klik, nanti akan keluar tampilan seperti ini. Nah tampilan seperti ini nih. Nah ini yang tadi saya bilang di awal, dalam tanda kutip mixer digital ya. Mixer digital. Nah ini yang seru banget gitu. Ini jelas ini adalah fadernya mikrofon gitu. Jadi mau besar kecil mikrofon sebesar apa kita bisa atur. Nah lalu ini ada tambahan, ini output laptop, ada loopback 1, ada loopback 2. Nah misalnya contoh, nanti ini karena ini gambar jadi nggak ada sinyalnya. Ya. Nah nanti aku akan contohin, misalnya contoh saya konten kreator untuk yang reaction misalnya. Oh boleh tuh. Nah sambil nonton video, nah ini misalnya contoh ini adalah channel volume videonya. Gitu. Kita ngomong pasti mikrofonnya di atas. Gitu. Terus loopback 2 saya pakai buat background music. Jadi di saat saya ngomong ada bunyi ya sedikit background lah biar nggak sepi-sepi amat gitu. Oh ya. Nah misalnya videonya saya naikin karena kita lagi nonton gitu. Misalnya oke guys kita nonton nih, naikin saat. Jadi di video itu juga orang-orang bisa denger misalnya gitu. Lalu kita turunin karena udah selesai nonton videonya, kita mau reactionnya kan tinggal ngomong. Nah ini background yang loopback 2 background music itu bisa misalnya levelnya sedikit aja karena emang cuma buat background musik gitu. Nah itu kita bisa taruh di minus 20 misalnya di sini gitu, hanya untuk buat latar belakang aja. Nah itu mudah banget gitu. Sedangkan kalau misalnya yang lalu-lalu USB mikrofon itu hanya benar-benar USB, kita ngaturnya benar-benar bingung jadinya. Gitu. Nah, ini tuh semuanya udah ada di sini kontrolnya. Gitu. Bahkan sering kejadian benar-benar kontrol sendiri. Jadi nggak harus ada temen atau kru yang bantuin kita kontrol. Yeah. Gitu. Karena emang simpel semuanya. Nah, ini adalah tampilan yang simple. Nanti ada tampilan yang lebih detail lagi. Ya. Gitu. Jadi dia mau nyetel video tinggal sendiri aja ya kita operate-nya. Benar. Gitu. Ngoperate-nya bisa sendiri, mudah banget. Gitu. Karena tampilannya gampang. Betul. Nah, nanti habis ini kalau misalnya mau lihat secara live-nya atau gitu, ada apa aja sih di UC Surface ini? Ayo kita bedah lebih dalam lagi. Iya, siapa tahu ini ada suara baso tikus juga ya, Om ya? Kayak robot-robot gitu. Oh, wah, baso borak. Iya, baso borak kadang-kadang kan yang gitu. Ya, di situ ya, Om. Kalau enggak, gua coba ini kali ya. Coba dong. Siap. Nah, jadi ini tampilan yang realnya nih. Gitu. Nah, contoh kalau misalnya teman-teman lihat, ini adalah mikrofon yang gue pakai. Kalau misalnya saya ngomong, ini keluar nih. Iya tuh. Nah, ini laptop adalah suara dari Zoom. Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya lawan bicara kita ngomong, ini pasti akan ada keluar. Nah, ini di loopback 2 udah saya taruh, ini bunyi lagu. Kayaknya ini dari YouTube. Saya taruh di sini. Nah, misalnya contoh biar nggak sepi-sepi banget, misalnya kasih lagu dikit deh. Gitu. Misalnya aduh kekencengan, turunin atau kurang kenceng. Nah, ini kita bisa ngatur di sini nih. Gitu, tanpa ngerubah apapun misalnya dari mikrofonnya, dari apa segala macam gitu. Nah, jadi di saat kita reaction itu kita bisa mainin sendiri
Dan juga bahkan bukan hanya satu fitur yang dikasih, bahkan dikasih 2 loopback. Jadi kita bisa misalnya ini video yang aslinya, yang kita mau reaction misalnya, ini untuk lain gitu untuk background suara. Atau misalnya saya gamers, kan juga banyak sekarang nih gamers yang nge-record dia main biar nanti bisa di-upload di YouTube misalnya gitu. Yeah. Nah itu juga nanti suara gamenya taruh di loopback 1 misalnya. Nah nanti di saat dia main dia sambil ngomong kan biasanya gitu. Misalnya dia ceritain lah dia mau ngapain apa segala macam. Nah ini bisa diatur levelnya suara gamenya sebesar apa. Gitu. Nah, berarti terus langsung ikut connect ke situ ya Om ya? Betul. Oh, iya. Keren, langsung ikut karena ada yang perlu disetting dulu apa dia langsung ya udah ke bawah aja itu audio yang di laptop kita? Biasanya ada yang perlu disetting. Karena kalau misalnya nggak disetting, semua akan otomatis defaultnya di laptop. Kumpul di satu audio gitu ya. Nah kalau misalnya emang cuma satu, ya udah di sini aja. Itu nggak usah itu kalau memang itu defaultnya emang udah di laptop. Tapi kalau misalnya kita mau pindahin, misalnya contoh kayak saya pakai YouTube musik di sini. Nah ini coba dikasih ya Om. Nah, saya naikin kan? Boleh. Nah ini YouTube musik saya nih. Gitu. Jadi kalau misalnya di itu ini tinggal di sound, saya klik kanan. Salah. Oh ini ya, ini settingnya ya Om ya. Sound setting. Ini ada app volume device preference. Nah ini keluar nih. Ini yang lagi nyala nih apa aja. Gitu. Kita mau masukin kemana? Nah ini tinggal pilih di sini. Oh iya. Gitu. Mau pindahin kemana? Mau keluar di mana? Loopback 1, loopback 2 ini bisa. Bisa masuk langsung ke tadi ya aplikasinya ya. Betul. Nanti otomatis akan pindah dia. Gitu. Misal dari yang tadinya default di laptop akan pindah ke loopback 2 misalnya atau loopback 1. Itu bisa kita atur. Gitu. Benar-benar. Nah ini mixer ya. Mini mixer yang ngebantu banget ya. Ngebantu banget. Gitu. Nah ini untuk si bagian bawahnya fadernya lah. Oke. Nah bagian atasnya, nah ini tampilan yang simple gitu. Jadi kita udah bikinin preset beberapa sama Presonus. Nanti kita tinggal cobain. Nah, yang di sebelah kirinya ini adalah kalau misalnya kita masukin ke sini, artinya ini akan disimpan di tombol preset yang ada di mikrofon. Jadi di saat kita tekan tombol preset yang ada di mikrofon, ini contoh. Nah, bakso borak. Iya. Berarti bisa langsung dipencet, langsung berubah ya Om ya? Betul. Ini saya mencetnya, ini mouse saya geser ke kanan. Ini slide leho. Nah, ini balik lagi suara normal. Ini saya lakuin ini dengan cara mencet di mikrofonnya. Langsung ya? Langsung aja, gitu. Jadi saat saya tekan, dia berubah. Nah, saya tekan, dia berubah. Saya tekan lagi, dia berubah lagi. Gitu. Jadi kita nggak perlu benar-benar di depan mikrofon, nggak perlu di depan laptop mantengin, gitu. Karena misalnya contoh nih, gitu, kita reaction atau saya pemain game lah yang mau streaming game gitu. Nah kan kalau misalnya mesti mikirin ini kan gimana cara, jadi ini dengan cepat aja kita bisa ganti atau mute, gitu. Pokoknya mau nah, ini nanti gimananya mungkin Om bisa kasih waktu lagi buat kesini kali. Betul. Ya, kita kupas lagi gitu. Kali ya. Ya, betul, karena kalau itu wah dalam banget lah. Nah ini dikit lagi nih yang kanan boleh. Gitu. Nah ini prosesor yang memang udah dibuat simple.
Ini ada high pass filter, ada gate, kompresor, EQ. Nah ini EQ-nya udah dibuatin presetnya. Intinya kalau yang di sini itu sudah dalam bentuk preset. Gitu. Nah, limiter dan segala macamnya lah. Nah, terus kalau misalnya saya misalnya atau teman-teman di sini merasa kayak wah, dari yang udah disiapin di sini misalnya EQ-nya nih saya bikin vintage seperti ini gitu. Atau saya bikin vokal atau saya bikin, nah ini bass boost. Jadi suara low-nya lebih naik lah. Nah, misalnya teman-teman merasa kayak, aduh, presetnya oke, cuman ada yang sedikit kurang misalnya. Nah, di sebelah kanan nih, nah ini tampilan besarnya dia nih. Gitu, jadi benar-benar detail. Mau ngutak-ngatik ke high pass filter, gate-nya, kompresornya, EQ-nya, limiternya, bahkan sampai ke efek itu bisa dilakuin di sini lebih detail lagi. Nah, cuman ya itu kalau tampilannya hanya ini teman-teman pasti bakal waduh gitu. Ini gimana cara makainya, gimana cara maksudnya apa? Pasti kan juga ribet. Nah, jadi bisa begini. Tampilan benar-benar standar, oke? Atau mau yang seperti ini. Jadi simpelnya sih buat yang baru tahu atau apa tentang audio juga bisa ngelakuin secara profesional. Buat si profesional yang pengen otak-atik seenak dia juga bisa ya Om ya? Bisa banget, bener. Nah, bener kan ya? Jadi aman aja. Mau kita baru belajar, kita tinggal pencet aja, presetnya udah oke. Gitu ya Om ya? Betul. Gitu. Nah, nggak ada habisnya nih kalau di kita bisa bikin scene. Wah, ini sih langsung bikin part 2 nanti kayak bisa. Oh, siap. Siap. Jadi gimana nih Om? Kesimpulannya si Presonus ini Om? Oke, kesimpulannya adalah buat teman-teman yang baik baru mau mulai jadi konten kreator, baik itu podcaster, streaming apapun lah gitu, butuh sebuah alat yang memang satu tapi udah bisa cakup semua. Leverator ada jawabannya. Gitu. Dan jadi, kualitas audio Presonus udah nggak bisa diragukan lagi ya? Nggak usah diragukan lagi karena emang profesional. Awalnya dia dari recording kan? Iya betul. Gitu. Iya, karena banyak yang jual dengan merek lain kayak gini juga nggak bisa kita atur ya Om ya. Betul. Colok USB ya udah terima aja audionya kayak gitu. Jadi ada keterbatasan lah bisa dikatakan. Tapi dengan ini colok USB doang atau apa kita bisa atur mau deep sekali, pengen ngobrol rame-rame, pengen apa gitu. Betul. Bisa ya Om ya. Ya, jadi mau buat teman-teman yang bahkan mobile recording sistemnya gitu. Misalnya contoh kan sekarang ya ada saya pernah nonton dia nge-record penyanyi jalanan misalnya, suruh main di pinggir jalan. Nah, Leverator bisa banget. Konten tuh ya Om ya. Iya. Bikin konten kayak gitu. Iya, jadi konten apapun bisa siap. Bisa ya. Ya. Iya. Buat teman-teman DOS juga yang mau tahu harganya udah ada di bawah nih. 4.640.000 di sini. Kalian udah bisa dapetin satu apa ya? Presonus Leverator mikrofon yang banyak bisa kegunaannya. Iya. Mau podcast, mau live streaming, mau Zoom doang, mau main musik atau apa, bisa ya Om ya. Bahkan udah dapat software recording Studio One. Daripada beli Cubase atau apa gitu kan, kita investasi dulu. Ya. Ini gratis gitu ya. Ini gratis, sudah beli barangnya udah dapat langsung. Ya. Jadi tinggal pakai bahasanya. Tinggal pakai, mixernya juga udah ngebantu banget tadi ya. Ya. Mixer simple lah ya. Kayaknya waktu sudah menunjukkan akhir dari perjumpaan kita nih Om. Waduh, iya. Dan sahabat DOS. Iya. Tapi pastinya nanti kita bikin lagi ya lah Om ya, buat kedepannya. Siap ya. Ya, Terima kasih Om Maul, terima kasih Presonus. Selamat jumpa sahabat DOS. Sampai jumpa. Dadah.